29 Kabupaten Aceh Utara. Kami akan menampilkan praktik coaching supervisi akademik bersama saya, Cut Dewi Rosanti, SPDGR dari SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa, Muara Batu. Bersama saya, Luciana, SPDGR dari SMA Negeri 1 Muara Batu. Bersama saya, Yuswanidar, SPDI dari SD Negeri 13 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, Sudirman SPD dari SMA Negeri 1 Nisam Antara. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dirman, selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Pagi juga Bu. Alhamdulillah hari ini saya kabar baik Bu. Iya, Pak. Jadi untuk hari ini sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai kegiatan awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nantinya. Yang pertama kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita untuk hari ini. Nah, baiklah Pak. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun belum. Kemudian bagaimana cara Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana cara coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach ajukan. Kemudian yang selanjutnya tentunya dengan mengikuti prinsip atau coaching yang meliputi yang pertama sekali nantinya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang selanjutnya memaksimalkan kompetensi. Nah, dari yang saya katakan tadi di sini langsung aja Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Bapak, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching untuk hari ini? Iya baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Iya, baik Pak. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya Pak? Kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Iya, kemudian yang ketiga, atau ini adalah pertanyaan yang terakhir Pak ya. Iya. Yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching untuk hari ini Pak? Untuk indikator ketercapaian yaitu saya mengharapkan coach saya mendapatkan fokus, saya mendengarkan dan tentunya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Pak. Jadi demikian dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah ajukan kepada Bapak untuk hari ini. Silahkan nanti Bapak melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawatnya, ya. Lalu silahkan nanti dipanggil coachnya. Iya Bu, akan saya laksanakan Bu dengan baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Iya. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Pak, bolehkah saya meminta waktunya? Oh boleh Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Iya. Boleh. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di tiap kelas. Jadi menurut Ibu apa Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar Pak. Ya, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Pak,
Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan bagi mereka. Terlalu monoton. Saya juga seperti terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Malum Pak, saya guru sejarah. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya di kelas. Oh begitu Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu tersebut? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan begitu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya Pak, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian diadakan ice breaking di sela-sela pembelajaran ataupun game atau permainan supaya pembelajaran lebih menarik. Saya pikir seperti itu Pak. Ya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas-tugas tersebut? Kemungkinan kalau masalah tugas, mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Pak. Adakah sumber belajar selain itu Bu, dengan buku teks? Saya pikir sebenarnya banyak ya Pak. Sumber belajar bisa jadi seperti dari video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren ya Pak ya, seperti TikTok, Reels yang ada di IG gitu Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bu. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang menurut saya beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat yang ada pada murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Saya doakan dan saya turut mendukung dengan rencana Ibu itu tersebut. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersendiri itu? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan seperti eksplorasi materi tanpa ada unsur-unsur paksaan Pak. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, jadi mereka bebas memilih sumber belajar yang mana begitu Pak. Wow, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua pembelajaran lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Semoga berhasil Bu. Terima kasih Pak Sudirman atas waktunya, kita udah bisa sharing-sharing, mudah-mudahan kita semua menjadi guru. Ya, saya juga berterima kasih Ibu sudah memilih teman sebagai untuk mencurahkan apa yang terjadi permasalahan Ibu. Saya juga senang ngomong dengan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Pak Sudirman. Jadi baiklah Pak, untuk hari ini kita lanjutkan ya. Tadi Bapak sudah melakukan kegiatan pasca kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan berarti bersama dengan Ibu Cobi Santi, begitu Pak ya? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah sudah Bu. Ya, nah tadi kegiatan tadi coaching tadi yang telah Bapak lakukan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di kegiatan coaching ini saya sudah menerapkan alur cerita kepada coaching. Saya juga dengan mengikuti tahapan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan memberikan tanggung jawab beserta komitmen kepada coaching saya. Dengan demikian, coaching dapat
mengali masalah dan dapat memutuskan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, jadi bagus sekali Pak. Menurut saya tadi Bapak juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan alutsista. Kemudian sudah sesuai sehingga dari permasalahan yang Bapak hadapi dengan kasih jawab sangat jelas Bapak ya. Di sini juga dapat memberikan solusi yang tepat. Kegiatan coaching yang telah dilakukan juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian di sini ada kompetensi juga sudah terlihat bagus Pak ya. Saat mendengarkan, kemudian dengan aktif, kemudian juga Pak fokus dan kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini Pak, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sudirman, Ya, boleh, yaitu boleh. kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan dengan bersama Ibu Dewi Santi Pak. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan memahami alutsista sebagai kemampuan untuk menggali masalah dari coaching agar dapat menjadikan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Semoga kita dapat menjadikan kegiatan coaching sebagai kegiatan yang dapat positif dengan tujuan membina untuk perbaikan kualitas diri kita sebagai seorang guru Pak ya. Kemudian kita juga dapat meningkatkan pembelajaran. Jadi dengan demikian untuk hari ini saya rasa demikian dulu ya percakapan kita. Semoga kedepannya kita bisa melakukan aktivitas lagi dengan baik. Untuk Bapak saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di sini. Selamat beraktivitas kembali buat Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Pak Sudirman. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah baik. Iya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian alutsista. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana cara coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach ajukan. Ternyata dengan mengikuti prinsip coaching, meliputi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Iya baik, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah proses kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi mana secara spesifik ingin diobservasi? Iya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu yang pertama sekali mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini, Bu? Jadi untuk indikator tercapaian yang ingin saya mengharapkan coach saya mendapatkan fokus, saya didengarkan, kemudian tentunya mendapatkan solusi dari pertanyaan atau permasalahan yang saya hadapi. Demikian dulu pertanyaan pra-observasi dari saya, Bu ya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ya, dilanjut Bu. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Yus. Selamat pagi. Mohon maaf Bu ya, sudah mengganggu Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya
Jadi Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Lucy. Baiklah, silahkan Bu, ada apa yang ingin dibicarakan? Begini Bu, saya sebagai guru seni budaya merasa waktu pembelajaran seni itu masih kurang Bu. Oh, jadi gitu ya. Jadi Ibu merasa waktu untuk pembelajaran seni tidak cukup ya? Karena di pelajaran seni kan ada prakteknya juga Bu ya? Iya Bu. Jadi saya merasa bingung bagaimana cara mengatur waktunya. Oh begitu ya. Jadi begini Bu, karena waktunya pendek untuk hari ini Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin sekali murid-murid saya itu bisa mempelajari teori sekaligus bisa menguasai teori yang saya berikan. Oke, maksudnya supaya Ibu bisa tetap belajar seni dengan tuntas walaupun waktunya yang sedikit begitu Bu ya? Iya Bu, supaya pada saat saya memberikan pelajaran seni, murid bisa mendapatkan teori sekaligus juga mempraktikannya langsung tanpa harus menunggu jadwal berikutnya. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu yang harus Ibu lakukan agar menyusun manajemen waktu yang masih kurang untuk mata pelajaran yang Ibu ampu, seperti itu Bu ya? Menurut saya yang dapat saya lakukan adalah untuk menambahkan jam pelajaran di luar sekolah, misalnya dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler Bu. Oke, jadi Ibu harus membuat ekstrakurikuler. Selain itu, apalagi Bu? Apalagi ya? Mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan wali murid, Ya, juga bisa dengan guru di sekolah saya Bu. Seperti itu. Oke, nah jadi di sini kalau menurut saya itu ada 4 cara Bu ya. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu apakah hal ini dapat Ibu dan murid Ibu laksanakan di sekolah? Menurut saya mudah-mudahan bisa ya Bu, karena saya akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan murid-murid, kemudian juga menghubungi wali murid sekaligus meminta guru di sekolah juga untuk membantu pelaksanaan ekstrakurikuler nantinya. Iya, nah betul sekali Bu, dan saya yakin sekali kalau Ibu bisa melaksanakannya nanti dengan baik dan murid-murid Ibu pun pasti mau mengikutinya. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan eskul, lalu mengajak murid-murid saya untuk mengikuti kegiatan eskul, lalu saya juga ingin bekerja sama dengan wali murid juga rekan guru di sekolah saya Bu. Wah, kalau menurut saya itu malah bagus sekali Bu Lucy. Iya Bu, terima kasih. Saya juga berkomitmen Bu sedikit lagi untuk melaksanakan kegiatan eskul ini dengan sepenuh hati saya tanpa ada paksaan dari orang lain. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar seperti yang Ibu yang Ibu inginkan Bu ya. Terima kasih Bu Yuswanida untuk sharing yang singkatnya pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan eskul sesuai dengan harapan saya. Dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa menjadikan siswa-siswa kita itu berkarakter dan menjadi murid-murid yang hebat dalam melaksanakan eskul. Iya, terima kasih Bu, sangat baik sekali yang udah Ibu rencanakan tadi. Semoga kedepannya apa yang Ibu cita-citakan berhasil dan tentunya anak didik kita senang dengan kita. Kemudian apa yang ingin kita lakukan, pokoknya intinya berhasil. Terima kasih Bu Lucy, tetap semangat ya. Iya Bu, sama-sama. Oke. 1. Assalamualaikum Bu. Baiklah Ibu, kita lanjutkan kembali kegiatan pasca kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu yang tadi. Oke, alhamdulillah sudah Pak. Nah, dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan?
Ya, jadi dari kegiatan coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta kepada coaching. Saya dengan mengikuti tahap tujuan, yaitu yang pertama sekali identifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi, terus memberikan tanggung jawab, kemudian komitmen kepada coach saya. Kemudian dengan demikian coach dapat menggali masalah-masalah yang ada dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Menurut saya, Ibu tadi juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita. Sudah sesuai sehingga permasalahan yang dihadapi rekan sejawat sangat jelas. Juga dapat memberikan solusi yang tepat. Kegiatan coaching yang telah dilakukan juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kompetensi coach juga sudah terlihat bagus, mendengarkan dengan aktif, fokus, dan kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah bagus sekali gitu Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, Apakah silakan. Ibu siap? Ya, silakan, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, baik Pak. Jadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan kemudian memahami alur tirta sebagai kemampuan untuk menggali masalah dari coaching agar dapat menjadikan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, semoga kita dapat menjadi kegiatan coaching sebagai kegiatan yang dapat positif dengan tujuan membina untuk memperbaiki kualitas dari kita sebagai guru ya Bu. Demikian saja pertemuan kita hari ini ya Bu. Selamat beraktivitas kembali. Wassalam. Iya, terima kasih Pak. Semoga tetap berjaya dan selalu harus semangat Pak ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama Pak. 3. Assalamualaikum Bu Luciana, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Sebelum ke tahap coaching nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Bu, pada momen kali ini saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah telah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan coach. Di samping itu, mestilah relevan dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Di antaranya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama, present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator mana yang Ibu ingin tercapai pada proses coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya, yaitu saya mengharapkan coaching saya mendapatkan fokus saya, yaitu dengan didengarkan dan tentunya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. 3. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Bu Yus. Iya, baik Bu. Bu, ada waktu sebentar untuk saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Baik Bu, ada, silahkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Yus? Iya, mestinya banyak ya. Jadi di sini ada beberapa masalah yang saya hadapi. Gini Bu, saya kan punya masalah. Jadi ada beberapa siswa saya di sekolah
belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian ada juga dari siswa pindahan. Jadi saya mau mereka bisa membaca Al-Quran karena sebelumnya saya memiliki program saya yaitu tamat dari sekolah dasar, anak murid saya ini bisa menghafal 1 juz, khususnya untuk juz ke-30. Nah, jadi di sini saya mulai dari kelas 1 mereka saya terapkan mereka dari ayat-ayat pendek, misalkan kelas 1 harus bisa menghafal 5 surat, kemudian ditambah kelas 2 harus bisa 10 surat. Terus begitu juga dengan kelas 3, kelas 4 sampai mereka kelas 5 sampai juga mereka kelas 6. Jadi di sini saya berharap mereka pas waktu sudah tamat dari sekolah SD bisa menghafal tentunya 1 juz, yaitu khususnya di juz yang ke-30. Jadi di sini yang jadi permasalahan saya, Bu, karena mereka jangankan menghafal ternyata membaca aja susah, masih belum. Ditambah lagi ada beberapa siswa pindahan, sehingga dari situ saya agak kewalahan, sehingga apa yang ingin saya ajukan atau yang ingin saya capai untuk bisa mereka mencapai 1 juz tentunya pasti tidak tercapai. Jadi ini untuk masalah saya ini saya ingin berbagi dengan bagaimana ya cara solusinya. Saya bingung, Bu. Baik, Bu, saya paham masalah Ibu ya. Jadi menurut yang saya dengar tadi, permasalahan Ibu itu yaitu banyaknya siswa Ibu yang tidak dapat membaca Al-Quran ya, Bu, Iya, Bu. di sekolahnya. Kemudian adanya kelalaian khususnya dari mereka, sehingga tidak tercapainya program yang akan Ibu jalankan. Begitu kan, Bu? Iya, seperti itu, Bu. Bagus, Ibu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa tujuan yang Ibu inginkan dari permasalahan ini? Jadi saya menginginkan mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Baiklah, terhadap masalah yang Ibu hadapi tersebut, hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa agar bisa membaca Al-Quran? Sebenarnya saya sudah berulang kali membimbing mereka, mengajari mereka, kemudian yang belum mengenal huruf saya memberikan pemahaman, tetapi mereka masih belum bisa. Menurut Ibu, apakah yang selama ini Ibu lakukan itu sudah memenuhi cara mengajari siswa yang tidak dapat membaca Al-Quran dengan benar, atau masih ada cara yang lain yang belum Ibu lakukan, Bu? Gini, Bu, jadi untuk saat ini saya mengajari seperti cara-cara yang biasa saya ajari tersebut, Bu. Selain itu, untuk cara lain kayaknya belum saya lakukan deh, Bu. Baik, Ibu ya. Kira-kira nih, cara apa yang belum Ibu terapkan selama ini? Mungkin kalau bisa saya terapkan lewat audio ataupun bisa juga lewat video. Kemudian membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik dan benar. Seperti itu, Bu. Ya, Bu ya, itu luar biasa sekali, Bu ya, menurut saya. Jadi kapan nih rencana Ibu akan melakukan hal-hal yang Ibu katakan barusan? Ya, insya Allah, Bu, saya akan melakukan pembelajaran tersebut secepatnya atau minggu ke depan ini untuk pertemuan kali ini, Bu. Baik, Bu ya. Nanti pada kesempatan lain saya juga ingin mendengarkan hasil dari metode yang Ibu terapkan tadi. Nah, sekarang dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari awal percakapan kita hingga akhir? Iya, baik, Bu. Untuk hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk hari ini. Ya, untuk hari ini terima kasih juga Bu Yus ya. Semoga dengan cara-cara yang kita bicarakan tadi, harapan program Ibu Yus berjalan dengan lancar. Saya doakan. Sebelum saya mengakhiri pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya Bu Yus. Untuk solusinya. Ya sudah Bu Yus, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Cut. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yuswanida, saya lihat Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasi kita.
Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Di kegiatan coaching saya bersama rekan sejawat tadi, saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya kepada coach saya dengan mengikuti beberapa tahapan, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan memberikan komitmen ataupun tanggung jawab kepada coach saya. Dengan demikian, coach dapat menggali masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Masya Allah. Menurut saya ini Bu Lucia, sebagai dari kacamata saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu Lucy dan Ibu Yuswanida sudah berjalan dengan baik. Dan juga alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Juga Bu Lucy juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuswanida, sehingga bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang beliau hadapi. Di samping itu juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nih satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan memahami alur tirta Bu, sebagai kemampuan untuk menggali masalah dari coaching agar dapat menjadikan kegiatan coaching ini lebih baik lagi. Alhamdulillah. Baik, Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Baiklah Ibu, saya tutup proses coaching kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.